Shalom, apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Khususnya sahabat-sahabatku di sana. Dan saat ini saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan kesaksian-kesaksian. Dan saat ini mari kita mau terima berkat Tuhan yang sempurna ini. Saya bawakan satu tema hari ini, di saat tak berdaya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka itu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari yuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Bahwa dikatakan firman Tuhan di saat tak berdaya kuasa Tuhan sempurna, ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kita simak baik-baik firman Tuhan ini. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermega atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini kita dalam firman Tuhan ini, tokohnya adalah Paulus. Ya, Paulus yang dipakai Tuhan, dulunya dia penganiaya. Dan Paulus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, apa yang terjadi? Bukan sesuatu yang enak yang dia terima. Ternyata suatu ketika dia merasakan seperti ada duri di dalam daging. Sehingga pada saat itu dia berseru kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 8, ya, kisah pasal apa tadi 2 Korintus tadi pasal 12 itu dikatakan ayat 8-nya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, sahabatku, berapa banyak, berapa lama, dan berapa kali hari-hari ini kita berseru pada Tuhan? Sepertinya tidak ada jawaban. Tapi satu hal kita harus belajar pada hari ini. Di saat tak berdaya kuasa Tuhan ini sempurna, apa yang kita lakukan? Coba. Jangan kita berkata duri dalam daging seperti tangan kita ketusuk duri. Ya. Sampai pusing rasanya tuh si Paulus ini. Rasul Paulus ini. Aduh Tuhan, aku nih udah berseru-seru Tuhan. Ya, berkali-kali 3 kali dia berseru secara khusus. Belum lagi yang mungkin yang lainnya, waktu-waktu lainnya. Tapi yang secara khusus di hadapan Tuhan, dia dengan serius berseru kepada Tuhan. Ya, supaya duri di dalam daging ini lepas daripadaku. Ya, dan supaya aku ternyata di dalam ayat 7 itu dikatakan apa? Pengakuan Rasul Paulus. Setelah dia sadar apa yang terjadi ketika dia berdoa tidak dijawab Tuhan. Di sini dikatakan dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Coba sahabat. Jadi Rasul Paulus ini ketika dia bertobat, dia melayani pekerjaan Tuhan, dia luar biasanya tanda-tanda heran itu menyertai. Otoritas kuasa Tuhan turun bagi Rasul Paulus. Sampai selampainya aja, sapu tangannya dipakai orang untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kena sapu tangannya saja, itu langsung sembuh, saudara. Bagaimana kagak bangga? Ya. Ketika kita dipakai Tuhan. Tadi sedikit kesaksian dikatakan saudara utama. Dia sudah melayani Tuhan kok. Kenapa Tuhan izinkan lagi? Masalah-masalah kok masih bisa diterima. Sesuatu kepahitan. Ya. Nah, sampai ternyata dia baru sadar. Ada suara Tuhan berkata. Diingatkan kekeliruannya. Supaya apa? Seperti Rasul Paulus ini. Supaya jangan dia membanggakan dirinya. Meninggikan dirinya. Kalau sudah dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi seperti orang yang hebat. Itu hati-hati. Hari ini saya mau mengajak ya. Bahwa untuk kita semua. Coba ya. Di dalam ayat tadi. Dikatakan. Supaya
kita ini jangan meninggikan diri dalam pernyataan yang Tuhan kasih kita. Ya. Jadi diberi suatu duri di dalam dagingku itu bermacam-macam. Bukan artinya duri yang masuk di dalam daging kita yang secara fakta, secara itu ya, letterlock. Tapi ini secara harfiah. Ya. Apa sih maksudnya? Sepertinya kita tuduh, seperti kita ditekan segala macam, padahal kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani Tuhan kok masih kita dikasih masalah. Ya. Seperti tertuduh kita, seperti tertekan kita. Kadang-kadang iblis ingin supaya kita apa? Langsung terglosor. Ya, tidak berdaya. Itu keinginan iblis. Maka itu kita harus tahu apa arti maksud utusan iblis yang Tuhan izinkan. Nah, itu ternyata berbagai-bagai pencobaan rupanya. Satu, merupakan musibah. Kadangkala kita sedang enak-enak hidup bahagia. Kadangkala kita sudah mulai cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Kita sedang lagi, waduh, dibangga-banggakan orang. Luar biasa kamu ya. Kamu sekarang hebat, melayani begini, begitu dengan tanda-tanda heran. Tapi totonya apa? Musibah datang. Dan juga merupakan keinginan daging kita. Kalau kita itu berbagai-bagai pencobaan itu datang, itu juga sama juga kita memberikan diri kita ini melakukan sesuatu keinginan daging yang dilakukan. Padahal kita harus hidup dengan keinginan roh. Nah, kalau orang masih belum sadar dengan keinginan daging, maka tidak heran pencobaan itu datang. Iblis bilang ini teman gue nih. Nah, ya. Jadi itu salah satu utusan iblis itu merupakan keinginan daging juga. Pencobaan itu bisa datang dalam hidup kita. Terus kita juga satu teguran, ya, sesuatu seperti saudara utama tadi, teguran datang dari sakit. Coba bayangkan, lihat penderitaannya. Saya merasa terenyuh. Siapa yang tidak sayang kalau anak kita totonya sudah lahir dengan istri kita sudah mengandung tapi kondisinya tidak bagus, bahkan akhirnya meninggal, ya, yang terbaik Tuhan kasih. Tapi kita merasa apa? Kecewa pasti ada, betul nggak? Seperti saudara utama, dia merasakan pergumulan kekecewaan. Tapi Tuhan sayang luar biasa. Ketika dia diberikan sakit secara pribadi, di situ baru dia melihat kemuliaan Tuhan. Ya, juga ada yang dengan cara yang lain. Pencobaan itu datang merupakan kebangkrutan. Saya alamin secara pribadi. Habis hancur saya. Bahkan saya harus masuk ya dalam penjara juga yang saya notabene-nya penghuninya di lapas Pasir Putih. Nah, saudara, juga ada yang merupakan kedudukan jabatan. Jadi akhirnya berbagai pencobaan. Sudah disumpah sebagai pejabat. Ya, mungkin dengan agama masing-masing. Sudah disumpah untuk tidak korupsi. Tapi korupsi jalan terus. Maka tidak heran pencobaan datang. Akhirnya dia dijerat hukum. Nah, mari. Kenapa hal ini terjadi? Sepertinya ya Tuhan itu izinkan semuanya ini. Atau ada yang beranggapan pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Kira-kira bagaimana, sahabat? Apakah pencobaan ini datangnya dari Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ya, salah kaprah. Saya pun ngalamin pernah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut dan saya harus masuk penjara? Padahal saya, apa sih Tuhan? Saya nggak berbuat dosa macam-macam. Bahkan saya melayani Engkau Tuhan, KKR kemana-mana, ya, nyumbang gereja dan segala macam. Tapi semua itu Tuhan mau melihat hati kita, saudara. Nah, perlu kita ketahui apakah Tuhan kirim pencobaan. Nah, supaya kita ini jangan salah kaprah. Ingat
bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, maka dikatakan dia punya pada saat itu mengalami apa? Penderitaan 40 tahun putar-putar masuk ke tanah perjanjian, nggak masuk-masuk. Ya, keturunan 20 tahun ke atas meninggal semua. Tidak diperkenankan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah bantu berkali-kali. Tapi ketika pencobaan itu datang, oh, dia salahin Tuhan, dia salahin Musa. Musa mau dirajam. Coba bayangkan. Pak, yuk kita lihat, apa sih? Benar gak Tuhan itu yang mendatangkan pencobaan buat hidup kita bagi orang percaya? Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14, firman Tuhan berkata apa? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jadi ingat baik-baik, apabila seorang dicobai, ya maksudnya dicobai dengan pencobaan, janganlah berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Notabene kita garis di bawahin. Ia sendiri, artinya Tuhan sendiri, tidak mencobai siapapun. Ingat baik-baik itu. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nya itu apa? Dosa. Keinginan daging. Hawa nafsu. Ya, itu yang terpikat dengan diri kita sehingga kita langsung terhanyut, kita terima dan kita lakukan. Ya, banyak asumsinya berkata, ya kan ini buat keluarga, buat bela istri dan anak. Ya mau nggak mau dah. Aku jadi kurir dah, jadi apalah. Ya. Nah, akhirnya kita dapatlah pencobaan itu datang. Tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Dari akibat perbuatan kita. Itu sebenarnya. Ya. Nah, coba ayat 15 tolong dibacakan yang keras. Sama-sama. Tolong dibacakan. Ayat 15. Bisa baca? Ya, coba. Sama-sama yang keras. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, terima kasih. Jadi di situ kita bisa lihat dia melahirkan maut. Maut itu apa sih? Maut itu bisa saja kalau tragisnya itu datang malaikat maut itu yang belum waktunya kita ya harus meninggalkan dunia ini, dia bisa membuat jadi kita naas. Ya. Bahkan karena dosa yang kita lakukan itu adalah merusak hubungan kita antara manusia dengan Tuhan. Jadi lihat di gambar ini. Cross itu adalah jalan untuk kita masuk ke surga. Tapi kalau kita tidak mengakui cross, tidak mengakui salib Kristus, ya banyak tuh lihat yang di bawahnya itu. Dia kecebur kemana? Ya, malaikat maut membawa ya dan apa? Dia kecebur ke neraka. Mengerikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan menjawab ya permohonan seruan Rasul Paulus itu, apa yang terjadi? Jawabannya adalah Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, sahabat-sahabat Kristus, jawaban Tuhan itu adalah tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus, bukan? Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seringkali kita pribadi kita masing-masing, saudara dan saya,
pasti ingin merasakan apa? Ketika berdoa supaya cepat dijawab Tuhan. Betul nggak? Siapa sih yang tidak mau dijawab Tuhan? Pasti semua juga mau dijawab Tuhan, termasuk saya. Pada saat saya mengalami satu masalah, saya berseru, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya masuk penjara? Kok bagaimana? Bukan perbuatan saya ini, tapi karena saya percaya seseorang ini. Jadi akhirnya aku, ya, secara hukum tetap itu harus nanggung. Tapi kok tidak diberikan satu perbedaan, Tuhan? Hukumannya sama-sama panjang, ya, nggak tanggung-tanggung. Bayangkan hukuman 10 tahun dituntutnya 11 tahun. Ya, subsidi 6 bulan dituntutnya 1 tahun. Ketika saya naik banding kasasi dituntut lagi tambah lagi 1 tahun. Jadi subsidi 2 tahun. Kemana kalau dipikir-pikir Tuhan itu? Jadi akhirnya saya mengerti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, secara tidak langsung bahwa Tuhan ingin Rasul Paulus melihat kemuliaan Tuhan nyata dan sempurna. Demikian juga saudara dan saya hari-hari ini. Kalau ada sesuatu penekanan, yang penting sejauh mana hatimu pada Tuhan. Apakah engkau terima penekanan yang pencobaan ini datang dengan ucapan syukur? Kadang-kadang kita ngomel, betul nggak? Ya, kadang-kadang kita menggerutu. Padahal dihitung-hitung kita yang salah. Banyak orang berpikir kita, waduh, harus dibela. Bagaimana dibela kalau orang yang berdosa sama Tuhan? Tuhan sih ampunin, iya ampunin. Tapi dosa itu, akibat dosa, kita harus jalankan. Itu karena kasih karunia, kita masih diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan kita di dunia ini. Ya, jadi jangan dibilang orang yang berbuat dosa itu terlepas ketika kita minta ampun. Tuhan, ampunin saya Tuhan. Saya bertaubat sungguh-sungguh Tuhan. Terus udah gitu bebas. Tidak ada lagi akibatnya. Ada saudara. Akibat dosa itu tetap harus kita jalankan. Nah, tinggal bagaimana kita jalankannya. Apakah kita betul-betul tulus menerimanya dengan ucapan syukur? Itulah yang menjadi menghapus dosa kita yang menjadi sempurna. Tuhan sudah ampunin. Keselamatan Tuhan akan berikan. Tapi masalahnya akibat dosa itu harus kita tanggung. Jadi kalau lain kali, jadi lain kali saya berpikir begini. Waduh, ngeri juga kalau berbuat dosa. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan dengan baik. Supaya kita jangan gampang berbuat dosa. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat apa maksudnya. Yaitu maksudnya sebagai berikut. Rasul Paulus harus alami masalah yang tidak enak di dalam hidupnya. Ya, juga mungkin di dalam hidup kita juga nih kita rasakan. Tetapi yang luar biasanya Tuhan selalu menyertai. Coba. Ya, tadi kesaksian Stansi Natania, ketika pergumulannya merasa beban berat dan segala macam, ya, Tuhan menyertainya. Saudara utama juga begitu, beban beratnya luar biasa, baru saja ini istrinya kembali kumpul-kumpul, tautonya harus mengalami kehilangan anak yang kedua. Setelah kehilangan anak yang kedua, akhirnya dia mengalami pribadi sendiri, ya, dengan hampir meregang nyawa dia dengan adanya COVID. Tapi kemurahan Tuhan masih berikan pertolongan. Berapa banyak orang yang sekarang jatuh korban? Umurnya ada yang 21 tadi saya dengar, ya. Sedangkan kawan sepelayanan saya juga umur 47, seger-seger, ya, kena COVID. Cuman berapa hari doang game. Coba. Jadi kita beruntung masih ada sekarang ini. Sebagaimana kita ada. Nafas masih akan berikan dengan enak. Coba tuh mereka sekarang oksigen. Ya, berebutan oksigen. Berapa duit itu? Dulu oksigen yang 60 cm itu cuma 800.000. Sekarang 4,5 juta, 5 juta aja tidak ada. Coba. Artinya
orang kaya pun juga uangnya tidak ada artinya. Mengerikan bukan? Jadi bagaimana kita harus berterima kasih sama Tuhan tentang oksigen ini. Yang kita tanpa bayar sesen pun. Tapi ketika kalau kita mengakui itu sesuatu yang baik bagi Tuhan, pergunakanlah nafas hidup kita ini untuk yang memuliakan Tuhan. Sahabatku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang percaya. Ketika dia serahkan hidupnya di dalam kelemahannya, di dalam penekanan pencobaan-pencobaan, tapi dia ingat ada Tuhan. Dia selalu hatinya melekat pada Tuhan. Dia selalu berserah pada Tuhan. Akhirnya saudara utama tadi, ya Tuhan aku serahkan dah. Tuh, dia tidak sanggup lagi. Dia serahkan. Ketika dia serahkan, suara itu datang. Luar biasa bukan? Ketika kita merasa gagah, merasa hebat, Tuhan tidak akan berbicara. Saya flashback sedikit kembali riwayat Rasul Paulus. Mungkin saudara-saudara sudah tahu ya kejadiannya apa ya. Bahwa Rasul Paulus ini dulu si Saulus. Saulus ini yang boleh dikatakan yang arogan. Boleh dikatakan yang dia ini yang ditakutin ya. Karena dia merasa dia keluarga imam besar, pemuka agama, pemuka tokoh masyarakat. Bahkan juga dibilang dia juga ahli Taurat. Kelompok orang Farisi di tengah-tengahnya. Dan juga dia mendapat gelar yang kebanggaan dia menjadi dia sombong. Kaisar Romawi memberikan dia status sebagai warga Rom. Warga Roma. Luar biasa. Bahkan disebut juga. Dia banggakan dirinya. Aku ini adalah Ibrani Tulen. Luar biasa. Nah, begitu sombong dan akuhnya dia. Dia juga menjadi penganiaya murid-murid pengikut Yesus. Nah, dia merasa ini nggak cocok nih ajarannya. Apaan nih seperti Tuhan dihujat. Padahal inilah juru selamat yang datang. Banyak orang yang ternyata tidak tahu juru selamat itu datang untuk menebus dosa manusia. Sehingga akhirnya Yesus dimasukin penjara, disiksa, juga akhirnya dibunuh dengan dianiaya, ya. Dikatakan, maksudnya pada saat itu ya, dia murid-murid pengikut Yesus itu dianiaya. Ya, dia pelopornya, ditangkap, dia masukin penjara, disiksa, juga ada yang dibunuh. Ya, dengan dianiaya pakai rajam batu. Kira-kira tahu tidak namanya? Sahabat? Siapa? Namanya siapa? Tahu nggak? Nih. Ya, betul. Namanya Stefanus, ya. Namanya Stefanus yang akhirnya mati syahid itu. Nah, jadi saya mau gambarkan ciri-ciri orang sombong. Jadi si Paulus ini, ya, si Saulus ini jadi sombong. Waduh, dia punya ini kekuasaan. Dan kita lihat kalau orang sombong apa sih? Ya, ciri-cirinya. Nah, contohnya seperti gini nih. Kalau dia tersinggung atau apapun, dia rasa tidak senang, dia tidak peduli lagi, dia berkata apa? Malam ini juga kamu angkat kaki dari sini ya. Wah. Juga kalian-kalian di sana ada nggak kira-kira yang kayak begitu? Saya harap sih tidak ada ya. Nah, dengan sombong dan angkuhnya Saulus semakin menjadi-jadi mengejar murid-murid Yesus sampai ke Damsyik, sampai membawa surat kuasa imam besar untuk menangkap dan aniaya murid-murid Yesus atau pengikut Kristus. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 3, sadis. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tuh, sadis gak? Sombong dia. Ya, memakai kekuasaan yang otoriternya yang begitu mengerikan. Nah, jadi saya mau kasih gambaran sama sahabat. Kira-kira ciri-ciri orang sombong kayak apa sih ya? Ya, boleh saya jabarkan nih ya. Siapa tahu salah, tapi tolong dilengkapin. Ya, ini yang ungkapan yang saya merasakan sendiri kalau melihat orang sombong bagaimana. Termasuk saya pernah dulu merasakan diri saya ternyata masih ada kesombongan. Sehingga baru saya mengerti ketika saya bertobat. Ya. 1, suka merendahkan orang lain.
Betul apa betul? Ya. Nah, kedua, mudah menghina orang. Nah, ya. Ketiga, tidak mau mengalah. Ya, tidak mau mengalah. Keempat, mengumbar hawa nafsu amarah. Kalau tersinggung dikit marahnya minta ampun. Bahkan kalau bisa dia berkata apa? Ya, lu jual gue beli. Wah, hebat gak? Ya. Terus tidak mau meminta maaf. Kalau dia udah salah nih, salah ngomong atau udah salah langkah, dia tidak pernah mau minta maaf. Nah, karena dia merasa, wah, gue di atas lu nih. Tuh, ya. Ini ciri-ciri orang sombong. Dan yang lebih lagi ekstrimnya lagi, karena apa? Merasa dirinya selalu benar. Ini orang sombong, ya. Nah, terus 7, sifat karakternya kasar dan kejam. Nggak bedanya si Saulus tuh. Dia tarik orang dari rumah, dikeluarin. Mau laki mau perempuan, dia masukin penjara, dianiaya. Nah, dan lain-lain, silakan Anda bisa menilai sendiri. Boleh ditambahkan. Nah, selanjutnya. Sahabatku yang terkasih, orang sombong itu membanggakan diri. Ya, hati-hati orang sombong ini. Apa yang terjadi? Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12 berkata apa? Yuk kita simak baik-baik ya. Keren nih, ya firman Tuhan ini keren nih buat orang sombong nih, ya. Nah, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ya, ayat 12-nya, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari, lihat baik-baik. Jadi orang sombong ada harinya nih. Sekarang boleh engkau sombong ya, tapi lihat ada harinya. Jadi dikatakan apa? Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Waduh. Jadi orang sombong itu tidak awet, saudara. Ya, orang sombong itu harus hati-hati. Ketika direndahkan, aduh sakitnya minta ampun dia. Biasanya dibanggakan orang, biasanya dipuji orang, tapi sekarang dihina orang. Aduh, bagaimana sakitnya hati itu. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dirasakannya pada saat itu? Di dalam kelemahan kita. Ternyata kita melihat kuasa yang sempurna. Nah, kuasa yang sempurna apa ya? Nah, kita juga harus tahu, ya. Jadi bahkan Paulus katakan, ketika dia melayani Tuhan, sudah bertobat, dia melayani Tuhan, dia memberitakan kabar baik, totonya dia teraniaya juga, saudara. Ya, dianiaya sama saudaranya sendiri, yang dulu yang satu kelompok sama dia. Tapi akhirnya apa? Di situ dia bisa mengaku, ya. Perkataannya di dalam 2 Korintus pasal 12 ini, ya, ayat 9b-nya. Sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermega atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kuasa Kristus turun di dalam kelemahan kita. Ketika hari-hari ini kita lemah, kita hari-hari ini tak berdaya, ketika hari-hari ini tertekan, tapi kita percaya ada Tuhan menjadi pembela kita. Dan di situ kita akan melihat apa? Kuasa Tuhan turun menaungi kita. Sahabatku yang terkasih, dahsyat bukan? Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan turun atas kita. Sengaja kita mencari kuasa Tuhan, nggak bisa, saudara. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Yang dia berlaku merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan rendah hati kepada sesamanya. Barulah kuasa Tuhan itu turun. Nah, selanjutnya. Sekarang saya mau memberikan satu contoh. Ya, kita ada 3 contoh ini hari. Kita akan bahas. Ya, 1 contohnya. Ya, kita lihat nih. Ketika kita di dalam kelemahan, kuasa Tuhan turun. Ini seperti apa? Saudara, ini gambar seperti yang tadi dikatakan ketika dia mau dirajam di hadapan si Saulus pada waktu itu, ya, yang saudara tadi sebut Stefanus. Apa yang terjadi? Ketika mau dirajam dan mulai dirajam,
Ya, dia melihat apa tuh? Gambar sebelahnya. Melihat Tuhan. Wah, ilah luar biasa. Stefanus waktu tidak berdaya berhadapan dengan anggota mahkamah agama terancam dirajam dengan batu. Di saat itu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Bayangkan saudara. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Waduh, kalau kita bisa melihat Tuhan begitu nyata, aduh luar biasa indahnya. Ya. Karena Tuhan tahu si Stefanus bertahan hidupnya sampai akhir hidupnya. Itu saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dari ayat 54 sampai 60. Wah, ceritanya keren. Silakan boleh baca, simak baik-baik bagaimana. Saudara, saya akan menjabarkan sedikit. Stefanus melihat kemuliaan Allah, ternyata di dalam kelemahannya pada saat dia tidak berdaya, nyaris dia harus mati saat itu, dan memang akhirnya mati. Tapi sebelum dia mati, dia melihat kemuliaan Tuhan. Pertama, dia melihat Yesus bersama dengan Allah Bapa. Satu kebanggaan luar biasa. Gak semua orang bisa melihat. Kedua, dikatakan apa? Melihat langit terbuka. Betapa indahnya. Maut, kematian sudah di depan mata. Tapi dia lihat kemana dia akan pergi. Kenapa? Langit terbuka, sorga menyambut dia. Oh, luar biasa. Saudara, dan di situ lebih hebatnya lagi ya Pak. Ketika mulai dirajam batu, sepertinya kalau orang biasa yang pada umumnya ketika disambit pasti sakit, berteriak adu-adu. Tetapi itu dia tidak merasakan sakit. Luar biasa pembelaan Tuhan. Ya. Dan dia punya hati makin mencintai sesamanya. Hati yang penuh kasih. Gak bedanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini. Ketika Tuhan Yesus disalib. Yang hampir lagi dia menemui ajalnya. Ya, menghabiskan nafasnya. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Itu termasuk si ini Stefanus juga. Luar biasa. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 59b-nya ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, dia meninggal. Luar biasa. Tadi dia udah lepaskan pengampunan. Coba hari-hari ini. Kalau kita disakitin orang, bisakah kita memberikan pengampunan? Hari-hari ini kalau kita dirugikan, hari-hari ini kita dihina, bisakah kita memberikan pengampunan? Nah, pelajaran hari ini luar biasa. Ketika kita melihat kemuliaan Allah, kita punya hati akan diubah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini ada contoh yang kedua. Contoh kedua, saudara lihat gambar ini, Red Sea Miracle. Ini kejadian apa? Kira-kira paham? Ini kejadian di Laut Merah. Ada keajaiban, ada mujizat. Apa mujizatnya? Ternyata pada saat itu bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang sudah diizinkan oleh Firaun, oleh karena putra-putra sulungnya, baik putranya maupun juga binatang yang sulung mati semua. Kena tulah, 10 hukum tulah yang Tuhan itu, yang ke-10. Dan ketika dia boleh keluar dari Mesir, tapi kira-kira ya berapa jam kemudian berubah pikiran Firaun, marah. Ini mati anak kita nih gara-gara siapa? Tuh, orang Israel itu tuh. Orang bangsa Israel ini. Dia membuat kita jadi anak-anak sulung kita jadi mati. Kejar. Dikejar lagi pakai pasukannya yang lebih menyeramkan. Dan apa yang terjadi? Sahabat, itu tentara juga sakit hati semua, bukan Firaun saja. Kenapa? Tentara itu mengalami warga mereka masing-masing, anak sulungnya mati.
Coba betapa bencinya dia. Pasti ketika kalau dia bisa tangkap mereka itu, habis dah. Nggak ada ampun, semuanya dibantai. Ya, begitu sakit hatinya, dia akan balas. Saudara, jadi terjadilah pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat dia mau ke tanah perjanjian, dia terhadanglah dengan Laut Tibereo, yang dikatakan Laut Merah ini. Ya, terbentanglah Laut Tibereo itu begitu luasnya, dan di belakang berhadapan dengan pasukan militernya Mesir yang sedang mengejar dengan pasukan tentara kudanya. Nah, apa yang terjadi, sahabatku? Kita lihat selanjut ceritanya. Bahwa Musa, pada saat dia melihat apa yang terjadi di balik ketidakberdayaan, ketakutan saat hadapi jalan buntu di belakang ancaman maut. Nah, ada 4 langkah. Musa berseru kepada Tuhan. Musa mengandalkan Tuhan. Musa menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, Musa melakukan perintah Tuhan. Hari-hari ini saya boleh berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di sana, dimanapun Anda berada saat ini, ya, apa hukuman Anda saat ini? Apakah hukuman yang dikatakan hukuman maksimal, hukuman seumur hidup, hukuman yang berat-berat? Ya. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Buntu sudah di hadapan kita. Ancaman sudah mulai mendekat. Ya. Apa yang terjadi? Apakah kita bersungguh-sungguh sama Tuhan? Mari. Jalan satu-satunya. Kita lihat. Musa pada saat itu diperhadapkan yang demikian. Dia berseru kepada Tuhan. Tak putus-putusnya dia berseru kepada Tuhan. Kedua, hatinya, pikirannya, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, tidak ragu, tidak bimbang. Pokoknya dia bilang, Tuhan, kalau aku mau mati-matilah di sini semuanya. Tapi aku serahkan semuanya ini, aku andalkan Engkau. Jadi dia tidak ada namanya cadangan lari sini, lari sana lagi. Dia mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Dan dia menaruh harapnya. Dia yakin Tuhan pasti menolong. Jadi hari-hari ini sahabatku, yang belum dijawab PK-nya, saya himbau, mari kita tetap berseru. Sampai kapanpun kita tetap berseru. Di dalam ketakberdayaan, ingat, kuasa Tuhan yang sempurna akan datang. Siapa yang percaya angkat tangan, siapa yang percaya angkat tangan, apapun beratnya Anda, kalau Anda berseru, kuasa Tuhan akan datang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, akhirnya apa? Tuhan berjanji, bukan engkau yang berperang, aku yang berperang menghadapi bangsa Mesir ini. Artinya hari-hari ini, kita pun juga, Tuhan berjanji untuk kita. Kepada orang yang percaya, yang berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Masalahmu apa? PK hari ini belum terjawab. Tuhan yang akan berperang kepada jaksa atau Mahkamah Agung. Jangan takut. Kita andalkan Tuhan. Amin. Ya pasti terjadi. Saya selalu berdoa untuk saudara-saudara, sahabatku. Ya, kenapa? Saya merasakan, sahabat, karena saya juga merasakan bersama-sama dengan Anda. Ya, nah, ketika jalan buntu, ancaman di depan mata, dalam kelemahan tidak berdaya kuasa Tuhan terjadi. Maka itu kita lihat Keluaran 14 ayat 13 ini berkata apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Tuh, ini pertama jangan takut menghadapi masalah itu. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan berperang dan luar biasa. Ketika Tuhan katakan, belahlah laut itu, maka terbukalah. Jadi ada jalan keluar, bangsa Israel bisa melewati ya dasar laut. Dan ketika sudah sampai di tengah-tengahnya itu, pasukan bangsa Mesir itu sudah dekat. Nah, Tuhan bilang, ya, lakukan lagi, serahkan lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan langsung, Musa bilang,
dia serahkan lagi kepada Tuhan. Ya, tangannya dia limpahkan lagi ke arah laut lagi. Dan apa yang terjadi? Langsung laut itu menutup mereka. Dan benar perkataannya, Tuhan bilang, engkau akan tidak melihat lagi orang ini selama-lamanya. Mati semua, tidak ada satupun yang hidup. Ketika terancam seperti tidak ada harapan lagi, lihat apa yang terjadi. Tuhan yang berperang. Ya, satu, Tuhan yang berperang. Itu ayat Keluaran 14, ayat 14 tadi ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, Tuhan menghadang pasukan Mesir dengan tiang api. Pada saat mereka kerepotan, laut belum terbelah, ya. Mereka udah ketakutan setengah mati. Pasukan sudah kelihatan tuh debunya sudah naik ke awan-awan. Waduh, kena pasukan tentara kudanya begitu banyak yang menyeramkan itu bergegas untuk menghampiri dia. Tapi Tuhan menghadang pasukan Mesir dengan tiang api. Sehingga mereka tidak bisa sebelum selesai ini laut terbelah. Ya. Artinya apa? Pembelaan Tuhan. Ketiga, mulailah Tuhan menguras air laut untuk membuka jalan. Hari-hari ini, jalan buntu kita. Ketika kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan menguras, ya, jalan-jalan yang tertutup ini akan terbuka lebar. Haleluya. Dan keempat, Tuhan membinasakan tentara pasukan Mesir. Jadi Tuhan akan memberikan pembelaan kita. Hari-hari ini iblis ingin mematikan kita. Hari-hari ini iblis ingin menghancurkan kita. Percaya, Tuhan yang akan membela kita. Dia akan membinasakan rencana iblis. Amin. Nah, saudara, maka itu kita harus mengerti lagi. Yang ketiga, ini dampak dulu si Paulus ini sebelum jadi rasul, dia adalah Saulus, dia suka menganiaya orang, masukin penjara. Betul nggak? Ya, ceritanya. Nah, tapi yang contoh ketiga ini, dia mengalami sendiri. Makanya ada pengakuan di dalam 2 Korintus pasal 12 itu ayat 9. Inilah yang terjadi. Dia alamin sendiri di jemaat pada saat itu di Filipi, ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu, ketika dia memberitakan kabar baik, contohnya dia ditangkap, ya, dia dimasukin penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25, di dalam kelemahannya itu, kenapa dia berkata melihat kemuliaan Tuhan? Nah, ini rahasianya kita lihat, ya. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, luar biasa, dijaga ketat. Waduh, dengan sesuai perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, kita lihat ya bahwa kita ini belum seberapa kalau dibandingkan. Ya, ya, saya mau kasih lihat dulu ini foto gambarnya dulu ya. Bahwa kita lihat ini ya. Apakah kita pernah mengalami begini? Sejahat-jahatnya, seserem-seremnya di negara kita ini hukumnya. Apakah kita pernah merasakan seperti begitu penderitaannya? Belum seberapa kalau dibandingkan dengan Paulus pada saat itu. Dia memberitakan kabar baik. Tapi apa yang dia dapat? Dia diderah, ya. Kita lihat, oh, begitu badannya sampai begitu diderah. Ya, kaki dipasung begitu. Coba. Kalau kita aja nih, ya kan saya ngalamin. Di keong saja nih, biasanya dibuka telat keongnya. Beberapa jam kena ada tamu, ya, kita rasanya gelisah, betul nggak? Aduh, kapan nih keongnya dibuka? Begitu ya. Karena saya kan ngalamin juga di Pasir Putih, ya. Nah, saudara, jadi di sini saya mau mengingatkan saudara bahwa Rasul Paulus pada saat dia mengalami ketidakberdayaan di balik lemahnya, apa yang dia lakukan? Jadi di sini dia melakukan apa? Paulus dan Silas melakukan apa? Pertama-tama dia berdoa. Kedua, dia angkat pujian.
angkat puji-pujian ketika di dalam ketakberdayaan. Sejauh mana hari-hari ini kita ini, ya, sepertinya buntu lagi, tidak ada jalan lagi. Apalagi keluarga sudah mulai tidak mau tahu lagi sama kita. Tapi ada satu sahabat yang setia, yang dia selalu memperhatikan kita. Dia mau suara kita ini, ya, berseru, berdoa itu berseru, ya, berdoa berseru kepada dia. Dan dia mau supaya kita jangan tertekan jiwa kita. Angkatlah puji-pujian. Karena di balik puji-pujian ternyata ada kuasa. Akibat yang dirasakan melihat kuasa Tuhan yang sempurna akhirnya. Sahabatku, ketika di dalam kelemahan itu Paulus dan Silas, dia berdoa, dia berseru sama Tuhan, dan dia angkat puji-pujian pada tengah malam itu. Ya, terjadi apa? Terjadi gempa bumi yang hebat. Terus kedua, sendi-sendi engsel pintu penjara goyah. Ketiga, itu penjara terbuka. Bahkan belenggu kakinya, pasung kakinya terlepas. Bayangkan, tidak ada yang buka, tapi terlepas sendiri. Kuasa Tuhan, ketika kita terikat, ketika kita tidak bisa lagi berdaya, ya, kuasa Tuhan sanggup melepaskan itu. Oh, dahsyat, saya bilang. Dan luar biasanya lagi, akhirnya mendapatkan satu kemenangan, kepala penjara bertobat. Bayangkan, ketika dia mau membunuh dirinya sendiri karena dia lihat, waduh, kok ini kosong nih. Penjara kok pintunya terbuka, kosong. Padahal orangnya di dalam, karena kan gelap, ya, mati lampu. Pada saat dia mau menghabiskan nyawanya, Paulus berkata, jangan, kamu tidak boleh, ya, karena kami semua masih ada di sini. Oh, akhirnya kepala penjara itu nih, ya, kepala penjara itu dia langsung sujud sama si Paulus. Dia bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Jadi dia bertobat, saudara. Bayangkan orang Rom, ya, pasukan Roma, akhirnya bertobat. Kesimpulannya, saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita kuat, kita merasa kuat dengan kekuatan kita, percaya, itu gampang ambruk, gampang kecewa. Tetapi ketika kita lemah, disitulah kita bisa melihat dia memberikan kita kekuatan yang khusus. Jadi Paulus dan Silas, ya, hatinya senang menerima kesulitan. Mana ada orang terima kesulitan senang? Itu enggak. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, pencobaan yang pahit apapun, kita akan senang menerimanya. Dua, hatinya bisa rela menerima penderitaan itu. Jadi kita jadi gentle. Apa yang kita sudah perbuat, kita harus terima. Kita terima dengan ikhlas. Kita lalui berjalan pada waktunya. Sehingga saya pun juga nggak kepikir, nggak pernah mimpi masuk penjara. Ya, tapi saya ngalamin hal itu. Tapi di situ saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya dituntun Tuhan, saya bisa bersama-sama dengan teman-teman, ya, mengajak untuk lebih dekat sama Tuhan. Dan buahnya akhirnya yang mereka yang sekarang sudah keluar, yang dekat sama saya dulu pada waktu itu mengikuti pelajaran firman Tuhan dengan sharing-sharing. Sekarang udah ada yang jadi pendeta, udah jadi worship leader yang hebat, dan hidupnya juga diberkatin Tuhan. Aduh, saya senang sekali melihatnya itu. Saya gembira, ya, karena apalagi Tuhan melihat itu. Nah, saudara, yang ketiga, hatinya selalu mengucap syukur. Jadi orang yang lemah mengandalkan Tuhan, dia selalu mengucap syukur. Ya, keempat, hatinya tidak takut lagi dengan masalah. Ya, jadi semacam kayak makan pil aja. Pil obat yang pahit.
tapi menjadi sehat. Ya, jadi dia tidak takut lagi masalah. Karena pil yang tidak enak ini menjadi sehat buat dia. Ya, seperti obat. Nah, hatinya semakin penuh dengan percaya kepada Tuhan. Sahabatku, jangan kita merasa tertekan. Ya, sudah tidak ada daya lagi. Ingat, ketika kita di dalam kelemahan tidak berdaya, tuh ada tangan yang mengulurkan kita untuk mengangkat kita, memberikan kekuatan. Amin. Salibnya, yaitu Kristus Yesus, dia datang buat kita. Maka itu setiap orang Kristen harus mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Sahabatku, bagaimana sahabatku hari ini? Apakah mau melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidup sahabat? Ayo. Pertama, percaya, jangan takut dan bimbang, jangan ragu. Ya, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua, pencobaan-pencobaan yang datang tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini pegang janji Tuhan. Ya, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong bantu baca. Tolong, ya. Siapa tuh yang suaranya keras? Tolong bantu baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang bisa baca? Bagaimana rasio? 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Terus pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. nah, dahsyat bukan? Ini firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dulu pertama-tama saya pikir pencobaan ini, waduh, saya nggak sanggup dah. Saya sebagai hamba Tuhan jatuh dalam masalah ini sehingga saya harus masuk penjara. Bagaimana muka saya nanti kepada jemaat? Bagaimana muka saya kepada orang-orang yang saya pernah ketemu? Ya, saudara, rasanya udah hancur hidupku itu waktu itu. Seperti pencobaan ini berat amat Tuhan. Kok tega Tuhan? Sampai saya berkata demikian pada waktu itu. Tapi cukup kasih karuniaku. Layanilah mereka yang di dalam. Itu saya dengar suara di Salemba. Baru 2 minggu saya masuk di dalam Salemba. Tuhan bilang, sekarang waktunya engkau melayani mereka yang telah hilang. Waduh, saya bilang, Tuhan bagaimana caranya Tuhan saya melayani? Tahu-taunya pada saat 2 minggu itu saya dengan baru masuk itu kan saya tidak ada hubungan sama orang. Takut. Ya, karena namanya baru masuk penjara kan takut. Aduh, dulu aja saya ditugaskan ke penjara saya tidak mau. Ya, berkunjung ke penjara saya tidak mau dulu. Nah, itu kesalahan saya. Akhirnya Tuhan tangkap saya, masuk ke dalam penjara untuk melayanin. Aduh, saya bilang Tuhan gimana caranya? Akhirnya ada datang orang. Tiba-tiba ketok Pak Andreas, apakah Bapak benar Pak Pendeta? Hah? Saya ketakutan nih, siapa nih? Kok tahu-taunya kenal nama saya? Waduh, akhirnya saya terima dengan ketakutan. Akhirnya dia utarakan bahwa sekarang ini persekutuan doa Victory yang di Blok M, Blok P, waktu itu Blok P. Pada zaman itu, tahun 2007, Blok P. Blok P yang dipegang sama teman-teman kita yang dari Ambon, itu ada masalah. Karena sering ribut, sering ya kacau lah, sering itulah. Nah, akhirnya ini pada bubar. Sayang Pak, bagaimana Bapak teruskan? Nah, saya ingat suara itu. Tuhan bilang, waktunya engkau melayani di situ. Saya minta tanda sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Nah, itu Tuhan kirim itu. Akhirnya saya ketemu sama foreman-nya di Blok P. Dan foreman-nya bilang, kebetulan sekali Pak Pendeta,
saya serahkan jabatan sama Pak Pendeta. Tolong bina ini mereka. Waduh, akhirnya jalanlah namanya PD Victory itu. PD Victory saya tambahkan jadi Shekinah. Yang sekarang ini saya merintis dengan teman-teman yang mantan-mantan bergabung di PD Victory Shekinah ini. Ya, itu cikal bakalnya di Salemba, saudara, supaya saudara tahu. Maka banyak mencetak mereka menjadi hamba-hamba Tuhan sekarang ini. Ya, saya harap juga kalian di sana mencetak diri menjadi Laskar Kristus. Ya, nah akhirnya pencobaan itu ternyata pikiran kita aja yang kalut, pikiran kita aja yang kayaknya, waduh, nggak ada harapan lagi. Padahal pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini janji Tuhan. Sebab Allah setia dan karena itu, ya Tuhan itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, diizinkan kalau memang terjadi karena itu juga akibat dosa kita. Ya. Tapi Tuhan yang bantu. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu indah sekali. Saya di situ baru saya mengerti. Oh Tuhan, rupanya saya salah, pikiran saya terlalu cepat, terlalu sempit. Ya, ternyata Tuhan tahu ke depannya. Makanya ini disiapkan. Rasul Paulus ngalamin sendiri. Begitu tertekan, begitu mencekam, menakutkan. Banyak penderitaan yang dialami. Tapi dia lihat pencobaan yang datang dalam diri dia. Duri dalam daging yang dia bilang, Tuhan, keluarkan duri ini. Maksudnya duri masalah. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Di dalam kelemahanmu, engkau akan melihat kemuliaanku. Tuh. Saudara, maka itu yang luar biasa, kita akan melihat hati Tuhan. Ayo, hari-hari ini. Selain janji Tuhan, kita harus tahu hati Tuhan. Apa sih? Ya, apalagi kalau dia mengasihi kita. Apa yang dilakukan? Yuk. Apa sih hati Tuhan terhadap orang-orang yang berkenan di hati Tuhan? Ya, ingat ya, orang yang berkenan di hati Tuhan. Artinya kita hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Ratapan 3 ayat 31 ayat 33 sampai 33 berkata apa? Karena tidak utuh selamanya Tuhan mengucilkan ketika pencobaan ini datang. Membuat engkau terkucil di tengah-tengah keluarga. Engkau terkucil di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena akibat perbuatan kita sendiri. Ingat. Jadi pencobaan itu membuat kita akhirnya jadi terperosok. Akhirnya ditangkap. Saya bilang bersyukur ditangkap oleh Tuhan. Kita masih di dalam penjara ini bukan penjara, saudara. Ini sekolah kehidupan. Kita jangan merasa diri kita di penjara. Kita merasa diri kita ini lagi sedang camp. Ya. Sedang camp kerohanian. Ya. Sedang restorasi iman rohani kita. Ya. Dan saat itu janji Tuhan tidak selamanya Tuhan mengucilkan. Karena keadaan yang mengucilkan kita. Karena walaupun iya Tuhan itu mendatangkan susah, jadi Tuhan izinkan karena masalahnya dari dosa kita sendiri. Iya juga Tuhan ini menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi sayangnya Tuhan itu luar biasa. Karena tidak dengan rela hati ia menindas, merisaukan anak-anak manusia. Ingat, anak-anak manusia artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak manusia, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau manusia yang maaf kata, yang betul-betul keterlaluan di hadapan Tuhan, jangan disalahkan. Maut yang datang. Ya, maut yang datang. Bukan yang enak yang datang. Ya. Maka itu sahabatku, Tuhan katakan apa? Ketika kita sedih, kita sedang tidak bisa berdaya. Tuhan ingin menghampiri. Tuhan selalu menghampiri. Tinggal bagaimana kepekaan kita. Ya. Tuhan selalu memperhatikan kita. Percaya, saudara tidak akan sendirian. Ya, saya ngalamin pribadi di dalam di Pasir Putih. Tuhan tidak biarkan saya sendirian. Ketika itu saya merasakan apa? Merasakan betul-betul ada Tuhan. Makanya saya selalu nyanyi pada waktu itu ya di Pasir Putih. Saya selalu nyanyi atau bergumam ya.
saya menyanyi begini. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Di situ kalau saya nyanyi itu, saudara, saya merasa kuat kembali, saudara, di dalam kelemahan saya. Saya bilang, Bapak, peganglah tanganku ini, Bapak. Ya, Bapak, aku rindu selalu samamu. Waduh, saya rasakan hadirat Tuhan. Maka itu, saudara, apapun masalah saudara, ingat, pujian itu menjadi kekuatan buat kita. Nah, yang penting adalah yang terakhir, kesimpulannya. Ini kita mengakhiri. Pertama, takut akan Tuhan. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Sejauh mana saudara saat hari-hari ini, apakah benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Dia tidak akan menyakitkan hati Tuhan. Dia akan hidup lebih dalam kebenaran. Ya, dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Jadi, kedua, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, ketiga, saling mengasihi sesama. Itu empatasi dari apa yang kita mendapatkan kasih dari Tuhan, kita harus empatasi kepada sesama. Maka saya pada waktu di Pasir Putih boleh tanya. Ya, kebetulan saya buka catering di sana. Bahkan kadang-kadang ada orang yang baru, 40 orang yang masuk di masing-masing di sel. Saya kirimin makanan, saya bikin sendiri, saya olah sendiri. Sampai petugas bilang, Pak Andreas, kenapa kamu kasih? Kan dia nggak ada duit untuk bayar. Saya bilang, enggak, saya nggak minta bayar. Saya ikhlas untuk memberikan mereka makan. Karena saya rasakan bagaimana pada waktu saya datang. Mau makan susah. Nah, jadi kita harus ada empatasi, saling mengasihi, saling memberi, saling memperhatikan. Nah, supaya apa? Ada kekuatan dalam hidup kita. Terus yang keempat, tidak mau berbuat dosa lagi. Yang kelima, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Hari-hari ini, kekuatan itu datang oleh karena kita selalu mengucap syukur. Maka itu, di saat tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna itu akan terjadi dalam hidup saudara. Percaya? Yang percaya angkat tangan. Haleluya. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan.